Berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu di hikmah yang ke-50, al-aqilu al-aqilu, orang yang berakal, alladzi la ilma lahu, yang tidak punya ilmu, karrasyidi, seperti orang yang rasyid. Rasyid alladzi la mala lahu, yang tidak punya harta. Rasyid itu orang yang pandai mengatur dunia keuangannya, yang ngerti bagaimana belanja, menggunakan, enggak ada mubadir. Ibu-ibu yang gampang terpesona sama promo ini termasuk masuk kelas dungu kayaknya, bukan Anda loh ya. Padahal dia butuh satu, gara-gara beli 5 dapat 3, beli 8 akhirnya. Beli 5 dapat hadiah 3. Akhirnya sampai di rumah enggak berguna, mubadir. Kalau rasyid itu dia akan beli tepat sesuai dengan kebutuhan. Belanja, rasyid. Ar-rasyid itu orang yang mengerti bagaimana menggunakan uangnya. Ibu pernah ya? Sebenarnya perlu 1. Cuman menarik, kalau beli 1 itu harganya 2.000. Kalau Anda beli 3, 5.000. Akhirnya beli 3. Seolah-olah lebih murah, karena 5.000 dapat 3. Sampai di rumah yang pakai berapa? 1 berapa harganya? 2.000. Mestinya nggak usah beli tambahannya. Sehingga dia biayanya jadi 5.000 nih. Yang kita butuhkan cuma 2.000, kenapa saya beli 3? Bisa jadi itu termasuk kurang rasyid. Rasyid itu intinya yang tidak rasyid. Yang tidak rasyid itu orang yang tidak bisa mengatur keuangannya. Tidak bisa menawar, tidak bisa mengerti, memilih. Nah, ini gambarannya orang yang berakal tapi tidak punya ilmu, itu laksana orang yang rasyid, pandai mengatur keuangan tapi nggak punya duit. Duitnya siapa dia tuh? Kita jelaskan akal itu apa. Wal alimul ladzi la aqlalah, ada seorang alim banyak ilmunya tapi kok nggak punya akal, itu laksana ka sahibi malin, orang banyak duit tapi alladzi la rusydalahu, tidak punya kerasyidan, tidak punya kesekat, tidak punya kecakapan dalam menggunakan hartanya, sehingga dibelikan yang haram jadi dosa bagi dia, atau belanja yang enggak jelas cepat habis pada akhirnya. Safih. Ada orang safih itu orang dungu, tidak bisa membelanjakan, safih. Baik, kita jelaskan apa yang dimaksud dengan akal sini oleh Imam Ghazali. Bukan suatu misal akal ini Imam Haddad. Imam Ghazali mencoba menjelaskan antara akal dengan hati. Apakah akal itu hati? Sebab sesaat disebutkan afala taqilun. Apakah kalian tidak berakal? Taqilun, berakal kita. Tapi kalau diamati dari beberapa ayat, hubungannya taqilun bukan sekedar dia melihat dan faham, akal, tapi ada kesadaran dalam diri, hati. Sehingga memang perdebatan di antara ahlinya yang mencoba membahas masalah akal dan hati ini pada nggak sampai kepada kesimpulan yang pasti, tapi semuanya meyakini bahasanya ada akal. Kalau Anda dibilang nggak berakal, Anda pasti marah. Ada hati, kita merasakan ada rindu, ada marah, ada benci, semuanya mengaku itu. Semua mengakui adanya. Adapun tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Mengatakan di hati, di sini. Ada hati sonubari, hati yang segumpal daging, di dalamnya situ. Segumpal darah, bukan segumpal daging, di dalamnya. Itu pembahasan, dan Nabi menyebutkan, akan tapi bisa saja dimasuk hati yang merasakan benci dengki, tempatnya di hati yang berupa segumpal darah tadi. Kurang lebih begitu, supaya ada memang sesuatu yang dibahas tambah Anda nggak paham, ya kayak gini-gini. Padahal cukuplah saya berakal, saya punya hati, selesai. Dasar kamu tidak punya hati, paham. Saya punya hati, selesai. Nah, kan tapi kemudian Imam Ghazali pengen mencoba mendekatkan antara akal dengan hati itu. Akal itu laksana lentera yang bisa menyinari
sehingga kita bisa tahu mana al-haq dan mana batil, mana yang benar dan mana yang salah. Akal itu laksana lentera, sehingga betul. Cuman di mana letaknya lentera itu agar punya fungsi maksimal? Letaknya di dalam hati, sehingga begitu dia faham itu haram, dia merasakan saya harus meninggalkannya. Sehingga banyak orang tahu itu haram masih tidak meninggalkannya. Ada kan? Tahu itu dosa masih melakukannya, tahu dengan akalnya itu haram, itu gak boleh, itu membahayakannya, masih diminum, gak sehat minum, padahal akalnya mengatakan gak boleh, gara-gara hatinya belum menerima. Baik, jadi kurang lebih akal di sini kurang lebih kita maknai juga hati dan akal. Sekedar akal saja dia bisa mengetahui banyak hal, mengetahui. Baik, sekedar akal mengetahui ini hak dan batil, tapi dia bisa merasakan keperluan dia untuk mematuhi yang hak dan menjauhi yang batil. Baik, kurang lebih begitu. Jadi sesaat al-akil di sini orang yang punya hati bisa dimaknai, yang punya hati, punya akal di dalam hati, punya akal, satu sinar yang ada di dalam hati. Baik. Akal bukan sekedar akal yang menghafal, tidak. Jadi orang yang akalnya hidup, karena akalnya hidup, yang akalnya hidup dan hidupnya di dalam hati yang benar. Kalau orang akalnya hidup tapi la ilma lahu, tidak punya ilmu, akal masya Allah orang ini perasaannya hidup banget deh, dia subhanallah rindu kebaikan, paling takut kemaksiatan dan sebagainya, cuman kurang ilmu, akhirnya terjadilah dia melakukan dosa, dia tidak tahu kalau itu dosa, nggak mau melakukan kebaikan karena tidak tahu kalau itu kebaikan, padahal dia rindu kebaikan. Dan ini kebanyakan dari kita, sehingga orang itu kalau seandainya tahu cara berbuat baik pasti dilakukan semuanya, cuman karena dia tidak tahu maka dia tidak melakukan. Dia adalah punya akal tapi tidak punya ilmu, ingin berbuat baik, dan jika berbuat baik pun kadang membahayakan karena tidak pakai ilmu. Ingin berbuat baik tapi tidak punya ilmu, akhirnya melakukan kebaikan dengan cara yang salah. Muncullah pembuat satu amalan yang katanya itu adalah kebaikan menurutnya, tapi ternyata itu adalah sebuah kemaksiatan yang disebut dengan istilah bid'ah dan lain sebagainya, yang diharamkan, yang tidak boleh. Dia membuat satu kebaikan tapi dari dirinya sendiri. Ya mungkin orang bodoh, ya Allah, sholat subuh lagi seger-segernya istirahat kok cuma 2 rakaat, kurang deh, saya tambah deh 2. Nah sholat subuh ngarang dia. Dia rindu berbuat baik tapi tidak punya ilmu. Ini gambaran. Bisa dalam banyak hal. Rindu di dalam hati, ada kerinduan melakukan kebaikan karena akalnya ada. Dia bisa mengerti sebenarnya kalau ditunjukkan itu adalah kebatilan harus dijauhi, kebaikan harus dilaksanakan. Cuman karena wawasan tentang kebaikan dan kebenaran tidak ada, maka muncullah orang yang dia melakukan dosa nggak sadar itu dosa, nggak tahu kalau itu dosa. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang awam. Banyak yang dilakukan oleh orang awam itu hal-hal yang secara syariat diharamkan, cuman mereka tidak mengerti. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan, cuman karena mereka tidak mengerti, maka mereka tidak melakukannya. Baik, kemudian adapun orang alim, alladzi la aqlala, orang banyak ilmunya, masya Allah, ilmunya banyak, tahu halal haram semuanya, tapi akalnya yang ada di dalam hatinya itu tidak hidup, nggak ada hidup. Sehingga apa? Kasahibil mali alladzi la rushtalahu, seperti orang punya harta tapi nggak punya kecakapan di dalam menggunakan hartanya, sehingga hartanya digunakan untuk beli sesuatu yang haram, dosa, nggak bermanfaat dan sebagainya. Sama orang punya ilmu tapi ternyata hati dan akalnya tidak hidup, sehingga apa yang terjadi? Dia akan menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang Allah murkai. Dia punya ilmu
Tapi karena tidak hidup hatinya, akalnya tidak hidup, maka dia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Lalu bagaimana setelah itu untuk kita? Satu, ayo kita belajar terus mencari ilmu. Karena sesungguhnya kalau Anda orang yang tampak sering hadir ke tempat mulia atau ingin melakukan kebaikan, sebenarnya akal Anda itu hidup. Tinggal terus diisi ilmu, alangkah indahnya. Setelah itu karena akal Anda hidup, maka dengan ilmu yang Anda dapat hari ini, sehingga menjadi Anda orang yang mudah melakukan kebaikan. Kemudian, bagi siapapun yang sudah punya ilmu, sudah belajar berlama-lama, jangan sampai ilmunya hanya berputar di otaknya, tidak turun ke hatinya. Seperti kata Imam Ali, ada orang alim punya ilmu banyak, tapi ilmunya hanya berputar di otaknya, tidak sampai ke hatinya. La yatajawazu an hanajiri, tidak melewati tenggorokannya. Wow, diskusi hebat, nulis buku banyak, tapi nggak bisa tahajud, nggak ngerti tahajud. Melakukan kebaikan mangga, pinternya hanya di otaknya saja, tapi dia tidak bisa menggunakan karena hatinya tidak hidup tadi. Ilmunya banyak, akal hatinya tadi tidak hidup, sehingga ilmunya bisa saja ditempatkan di tempat yang salah, digunakan untuk sesuatu yang Allah murkai. Jadi dua hal yang harus kita lakukan. Yang punya ilmu, ayo terus asah hati, asah pikiran, hati, sehatkan hati, menata hati, sehingga nanti menjadi orang yang rindu kebaikan. Dia sudah punya ilmu, dia sudah punya ilmu, tinggal menghidupkan hatinya saja. Kemudian yang belum punya ilmu kayak kita ini, ayo kita terus belajar, karena sesungguhnya tampaknya Anda di tempat-tempat mulia itu karena Anda orang yang punya akal tadi. Hati Anda hidup, tinggal dicekoi dengan diisi dengan ilmu, maka bersama hidupnya hati Anda, maka Anda akan menjadi orang yang setiap saat meningkat kebaikan Anda. Kenapa? Anda punya hati, alatnya ada, tinggal dikasih ilmu, nanti akan mengamalkan. Maksiat diberitahu maksiat, dia menjauhi. Itu saja insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang punya ilmu dan punya akal. Punya ilmu dan punya akal. Yang berakal diberi ilmu. Wallahu a'lam bissawab.